Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembelajaran di kelas 9 untuk bab satunya adalah berjudul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara. Tujuan pembelajarannya: 1. Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenal praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagian pertama yang A akan kita bahas mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri. Ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat, seperti pemberontakan PKI, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, APRA, Andi Ajis, pemberontakan RMS. Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintah berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Terlaksananya pemilihan umum pertama Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955, terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Pada tahun 1950 sampai 1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. A. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. B. Pemberontakan PRRI. C. Pemberontakan Permesta. Sebagai pihak
sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat. Sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Pada waktu itu presidennya adalah Insinyur Soekarno. Terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau dikenal dengan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal Ahanasution. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Adapun isi Tritura adalah 1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. 3. Turunkan harga. Pada masa 1966 hingga 1998 disebut masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Masa tahun 1998 hingga sekarang disebut masa reformasi. Dan pada masa awal ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Demikianlah materi kita pagi ini. Materi ini kamu jadikan sebagai catatan pribadi kamu, diri kamu sendiri untuk belajar. Terima kasih. Ini pembelajaran bersama Ibu Erlina Metia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.